Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Siti Istiqomah, Febriani Sahlim, Sri Utami, Dedi Rijaldi Pratama Putra, dan Eka Rismiana. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu chapter 11 yang berjudul Positive Theory of Accounting Policy and Disclosure. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh Febri. Kepada Febri dipersilakan. Saya Febriani Sahlim akan menjelaskan bagian pertama yaitu mengenai latar belakang adanya teori akuntansi positif. Early demand for theory. Penelitian pasar modal pada tahun 1970-an memberi penjelasan mengenai efek akuntansi terhadap investasi modal, khususnya pada penjualan dan harga saham. Namun, penelitian tersebut tidak memberikan keyakinan kepada investor mengenai keputusan pembelian saham. Untuk memahami pilihan akuntansi, perlu pemahaman terhadap prinsip ekonomi fundamental, seperti pada teori harga klasik, hipotesis efisiensi pasar atau EMH, tergantung pada asumsi pasar yang sempurna, seperti informasi yang tersedia dengan bebas, biaya transaksi yang nol, tidak ada pajak, serta tidak ada praktik monopoli. Selanjutnya adalah learning objective yang pertama, yaitu teori kontrak. Teori kontrak menggambarkan perusahaan sebagai hubungan hukum dari kontraktual antara pemasok dan konsumen faktor produksi. Perusahaan ada karena dianggap dapat mengurangi biaya kontrak daripada jika seluruh pemasok faktor produksi melakukan hubungan secara individual dengan konsumen. Teori akuntansi positif berfokus pada kontrak manajemen dan kontrak hutang. Selanjutnya adalah teori keagenan. Menurut Jensen dan Mackling pada tahun 1976, dalam teori keagenan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yaitu pihak yang memberikan wewenang yang disebut dengan prinsipal dan pihak yang menerima wewenang yang disebut dengan agen. Dalam situasi ini, kedua pihak tersebut, yakni prinsipal dan agen, akan memaksimalkan utilitasnya masing-masing, sehingga menimbulkan adanya agency problem. Nah, masalah keagenan ini kemudian menimbulkan adanya biaya keagenan. Biaya keagenan atau agency cost adalah biaya tambahan yang muncul ketika prinsipal menunjuk agen untuk membuat keputusan mewakili kepentingan mereka. Jensen dan Mackling membagi biaya keagenan menjadi tiga, yaitu monitoring cost, bonding cost, dan residual cost. Monitoring cost atau biaya pemantauan adalah biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengatur perilaku agen agar bertindak sesuai dengan wewenang prinsipal. Selanjutnya, bonding cost. Bonding cost atau biaya ikatan adalah biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk meyakinkan prinsipal bahwa agen tidak akan mengambil dan tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginan prinsipal. Yang terakhir adalah residual cost atau biaya kerugian. Residual cost ini mencerminkan kerugian yang diterima prinsipal karena adanya tindakan agen yang tidak sesuai atau tindakan yang dilakukan prinsipal tapi si agen tidak ingin melakukannya. Jika pasar informasi manajerial dan pemegang saham itu berjalan dengan sangat efisien, pasar akan memiliki informasi mengenai insentif dan kesempatan agen untuk bertindak yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal, sehingga nantinya prinsipal akan menggaji agen dengan mengukur seberapa besar kemungkinan agen melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Dan hal tersebut akan tergabung dalam remunerasi agen. Selanjutnya adalah learning objective yang ketiga, yaitu masalah perlindungan harga dan masalah pemegang saham atau manajer. Pemisahan kepemilikan berarti manajer selaku agen dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya, meskipun itu bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal itu dikarenakan ada tiga alasan, yaitu ada risk aversion problem yang merupakan terjadi ketika manajer memiliki resiko yang lebih kecil.
Dividend retention problem terjadi ketika manajer lebih suka membayar lebih sedikit keuntungan yang ada sebagai dividen, sementara pemegang saham itu akan lebih menyukai dividen yang lebih banyak. Selanjutnya adalah horizon problem. Terjadi ketika manajer memiliki waktu yang lebih pendek dengan perusahaan daripada dengan pemegang saham. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dapat digunakan kontrak. Selanjutnya adalah learning objektif yang keempat, masalah keagenan shareholder dan debt holder. Dalam konteks ini, manajer dianggap sebagai pemilik tunggal perusahaan atau yang memiliki kepentingan yang sesuai dengan pemegang saham. Prinsipal sebagai debt holder dan agen adalah manajer yang bertindak atas nama pemegang saham. Smith dan Warmer berpendapat bahwa masalah keagenan debt holder dapat mengembangkan 4 metode transfer kekayaan debt holder kepada shareholder. Yang pertama ada excessive dividend payment atau pembayaran dividen berlebih, yang kedua ada asset substitution, selanjutnya ada under investment dan claim dilution. Excessive dividend payment atau pembayaran dividen berlebih terjadi ketika perusahaan memiliki pinjaman dengan jumlah pinjaman yang akan dibayarkan dengan dividen tertentu. Hutang tersebut dibayar sesuai dengan pokok pinjaman, namun perusahaan menerbitkan dividen yang lebih untuk mengamankan dan mengurangi nilai hutang. Selanjutnya adalah asset substitution. Asset substitution akan dilakukan untuk menghindari risiko gagal bayar. Selanjutnya adalah under investment. Under investment terjadi dalam beberapa keadaan, yaitu ketika pemegang saham memiliki insentif untuk tidak melakukan proyek ber-NPV positif karena dengan hal tersebut akan meningkatkan dana yang tersedia untuk debt holders. Yang terakhir adalah claim dilution. Claim dilution terjadi ketika perusahaan menerbitkan hutang dengan prioritas yang lebih tinggi daripada hutang yang sudah diterbitkan. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sri Utami. Baiklah, saya Sri Utami akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Febriani Sahlim. Yang kelima yaitu mengenai ex post opportunism versus ex ante efficient contracting. Ex post opportunism terjadi setelah adanya kontrak. Ex post opportunism terjadi ketika agen mentransfer kekayaan prinsipal kepada diri mereka sendiri setelah adanya kontrak. Hal tersebut terjadi karena agen menganggap bahwa perlindungan harga tidak cukup lengkap dan bahwa setiap ex post yang telah diselesaikan mengandung perilaku disfungsional yang tidak lengkap. Sebaliknya, ex ante efficient contracting terjadi ketika agen melakukan tindakan yang memaksimalkan jumlah kekayaan yang tersedia untuk didistribusikan kepada prinsipal maupun kepada agen sebelum kontrak tersebut diselesaikan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teori sinyal. Berdasarkan teori sinyal, manajer mengharapkan tingkat pertumbuhan perusahaan yang tinggi di masa mendatang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka manajer secara sukarela memberikan informasi kepada investor untuk membantu pengambilan keputusan investor. Pemberian sinyal diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi perusahaan, sehingga dapat mencapai pertumbuhan perusahaan yang tinggi. Dalam memberikan sinyal, manajer dapat memberikan sinyal berupa kabar baik, netral, maupun kabar buruk. Manajer yang memberikan sinyal kabar baik dan netral dianggap sama. Mereka tidak dicurigai karena melaporkan berita yang positif sehingga tidak mencerminkan hasil yang buruk. Sedangkan manajer yang memberikan sinyal berupa kabar buruk dicurigai karena dianggap memberikan hasil yang buruk. Oleh sebab itu, dalam memberikan sinyal, manajer perlu melakukan pemilahan informasi sehingga akan berdampak positif bagi perusahaan. Yang ketujuh yaitu proses politik. Teori akuntansi positif merupakan model proses politik yang melibatkan hubungan badan usaha dengan berbagai pihak yang
berkepentingan. Badan usaha yang dimaksud di sini adalah perusahaan dan pihak yang berkepentingan bisa pemegang saham, pemerintah, serikat buruh, dan kelompok masyarakat lainnya. Seperti dalam konteks utang dan kompensasi manajemen kontrak, akuntansi penting dalam proses politik sebagai salah satu sumber informasi tentang perusahaan. Informasi akuntansi dapat mengurangi biaya politik. Seringkali perusahaan mencoba untuk menghindari perhatian publik, baik secara finansial maupun dari segi persepsi publik dan reputasi. Salah satu cara untuk menghindari perhatian publik adalah dengan mengurangi laba yang dilaporkan atau mengurangi volatilitas laba yang dilaporkan sehingga mereka tidak menjadi perhatian publik. Yang ketujuh yaitu konservatisme standar akuntansi dan biaya keagenan. Berdasarkan teori keagenan, kontrak keagenan timbul antara prinsipal dan agen. Agen ditunjuk oleh prinsipal untuk mewakili kepentingannya. Dari segi tata kelola perusahaan internal, dengan kontrak yang efisien, ini berarti bahwa pasar modal hanya dapat berfungsi dengan baik hanya ketika manajer dapat meminimalkan biaya keagenan. Model pengendalian yang digunakan adalah model pengendalian untuk kreditor dan pemegang saham yang mengendalikan agen. Agen dalam hal ini adalah manajer. Dalam praktiknya, seringkali pemegang saham dan kreditor ini kehilangan kontrol atas manajer. Misalnya, ketika manajer tidak memberikan informasi secara lengkap dan hanya melaporkan informasi yang buruk, sedangkan informasi yang baik tidak dilaporkan. Hal tersebut menjadi tidak fair bagi kreditor dan pemegang saham. Konservatisme timbul karena adanya ketidakseimbangan verifikasi untuk pendapatan dibandingkan dengan beban. Kebijaksanaan praktik tradisional menunjukkan bias oleh akuntan dalam mengenali biaya dan pendapatan. Penekanan ditempatkan pada pemastian dan menggunakan nilai historis dalam pengukuran. Konservatisme bersyarat muncul dari permintaan di pasar untuk teknik akuntansi yang lebih menekankan pada pengakuan kerugian secara tepat waktu dibandingkan dengan keuntungan. Hal ini disebabkan oleh permintaan untuk manajemen dan kontrak utang, pemegang saham litigasi, dan perpajakan. Argumen regulator akuntansi untuk netralitas dan penolakan atau konservatisme telah gagal mengenali peran konservatisme yang bermain dalam mengurangi manajemen laba dan membatasi kompensasi pembayaran dividen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Siti Istiqomah. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya adalah mengenai additional empirical test of the theory. Yang pertama adalah testing the opportunistic and political cost hypothesis, di mana setelah sebuah model dibentuk dalam sebuah perusahaan atau dalam proses politik, kemudian akan dikembangkan sebuah hipotesis umum, di mana hipotesis ini digunakan untuk menjelaskan pilihan akuntansi yang melibatkan transfer kekayaan dari pengembangan. Adapun penelitian pertama dilakukan oleh Watts and Zimmerman pada tahun 1974 pada FASB di Amerika Serikat, yaitu pembahasan tentang memorandum pada penyesuaian akuntansi tingkat harga umum atau yang disebut dengan CPLA. Nah, pengaruh CPLA ini adalah untuk menyajikan kembali rekening perusahaan menurut indeks inflasi umum, sehingga akan meningkatkan nilai dari aset. Akan tetapi, secara umum justru melaporkan penurunan laba. Penurunan laba ini terjadi karena adanya biaya penyusutan yang lebih tinggi. Kemudian Watts and Zimmerman ini memberikan pendapat bahwa para manajer di perusahaan besar akan memiliki insentif yang lebih besar untuk mengurangi laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini kenapa? Karena adanya faktor politik dari para manajer.
penelitian lain dilakukan oleh Wong. Wong ini mempelajari pengaruh biaya dengan menghubungkan politik dan hutang pada pilihan akuntansi untuk kredit pajak ekspor di Selandia Baru. Wong berpendapat bahwa bagaimana cara kredit pajak ini dihitung selama periode tertentu akan dipengaruhi oleh biaya politik. Kemudian ada dua metode dalam menghitungkan kredit pajak. Yang pertama adalah metode pengurangan pajak atau CRM, di mana kredit ini akan dikurangkan dari beban pajak. Dan yang metode kedua adalah metode penjualan kredit atau CSM, di mana kredit pajak dibagi langsung ke penjualan. Selanjutnya yaitu mengenai testing the efficient contracting hipotesis. Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan dan berkonsentrasi terutama pada pemilihan efisiensi prosedur akuntansi, yaitu untuk keputusan akuntansi yang dibuat di awal oleh manajemen dan pemegang saham pada sebuah perusahaan. Keputusan ini dilakukan untuk mengurangi biaya kontrak keagenan. Dalam penelitiannya, Zimmer memberikan penjelasan bahwa Zimmer memberikan penjelasan teori tentang mengapa perusahaan akan mengkapitalisasi bunga daripada membebankannya untuk mengurangi biaya kontrak. Di sini terdapat dua penyebab kapitalisasi bunga. Yang pertama adalah manajemen komite kompensasi akan memungkinkan kapitalisasi bunga dan menutup pendapatan melalui kontrak biaya tambahan. Dan yang kedua adalah terdapat sebuah aplikasi konsisten memanfaatkan bunga khusus proyek yang dibiayai akan menghemat waktu dalam negosiasi dengan auditor dan penyelidik biaya pelanggan. Kemudian ada penelitian dari Decault and Sloan, di mana mereka menguji apakah masalah horizon akan memotivasi seorang CEO, di mana dalam masa jabatannya yang dalam waktu-waktu terakhir di dalam masa jabatannya itu mereka akan meningkatkan laporan kinerja laba dalam jangka pendek. Hal ini dilakukan untuk agar mereka mendapatkan bonus, di mana bonus ini berasal dari potongan kembali biaya penelitian dan pengembangan. Namun hasil penelitian dari Decault and Sloan ini justru menunjukkan bahwa seorang CEO tidak akan melakukan hal tersebut. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Skinner, di mana Skinner ini membuktikan bahwa atribut ekonomi perusahaan mempengaruhi sifat utang perusahaan dan kontrak manajemen kompensasi. Selain itu menunjukkan bahwa variabel kontraktor oportunistik tradisional dikaitkan dengan pilihan kebijakan akuntansi. Skinner ini menemukan bukti terbatas hubungan langsung antara atribut ekonomi yang mendasari dari keputusan akuntansi. Penelitian lain dari Bradbury, Godfrey, dan Koch, mereka menemukan bahwa keputusan akuntansi goodwill perusahaan di Selandia Baru lebih berkaitan dengan atribut ekonomi perusahaan daripada variabel kontraktor tradisional. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa hasil penelitian dari Skinner dan Bradbury ini berkebalikan. Terdapat beberapa perbedaan hasil. Nah, hal ini karena adanya fakta bahwa akuntansi di Selandia Baru kurang dibatasi dibandingkan di Amerika Serikat, sehingga banyak oportunistik bagi para manajer untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang mencerminkan posisi ekonomi perusahaan. Nah, selanjutnya adalah mengenai evaluating teori. Sebenarnya teori akuntansi positif ini sudah banyak diterima di kalangan akademisi. Walaupun sudah diterima di banyak kalangan akademisi, bukan berarti seluruh pihak ini dapat menerimanya. Hal ini ditandai dengan masih adanya kritik terhadap teori akuntansi positif. Di sini terdapat dua kritik mengenai teori akuntansi positif. Yang pertama adalah kritik statistik dan metodologi, di mana
yaitu bahwa bukti empiris yang berkaitan dengan penjelasan pemilihan kebijakan akuntansi dan efeknya terhadap harga saham dan kontrak perusahaan itu masih lemah dan tidak meyakinkan. Kemudian secara khusus kritik statistik dan metodologi ini menjelaskan bahwa variabel penjelas dalam beberapa penelitian itu tidak signifikan dan tidak dapat diprediksi. Selain itu adanya kekuatan dari prediksi dari model hipotesis itu masih rendah. Kemudian masih adanya kolinearitas antara variabel kontrak, kemudian ada model cross sectional kurang spesifik, dan yang terakhir adalah masih adanya kesalahan dalam variabel. Kritik yang selanjutnya yaitu kritik filosofi. Sebenarnya sejak adanya teori akuntansi positif ini sebagai model alternatif dari teori normatif, bahwa teori akuntansi positif ini telah mengalami kritik filosofis, di mana di sini Watts and Zimmer menunjukkan bahwa sejak teori akuntansi positif memberikan permintaan informasi kepada orang yang memerlukan teori akuntansi untuk sejumlah alasan, mereka akan memilih teori yang telah tersedia. Kemudian penelitian dari Kristen berpendapat bahwa ciri dari teori akuntansi positif itu bukan sebagai teori akuntansi, akan tetapi sebagai sosiologi akuntansi. Hal ini dikarenakan teori akuntansi positif ini berkonsentrasi pada perilaku manusia dan bukan pada perilaku atau pengukuran entitas akuntansi. Menanggapi hal ini, Watts and Zimmerman itu memberikan sebuah komentar bahwa entitas akuntansi itu dapat diakui hanya dari segi perilaku dari individu yang terkait dengan perusahaan, pemegang saham, manajer, akuntan, dan auditor. Selanjutnya adalah mengenai is for auditor. Di sini terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh auditor. Antara lain, auditor harus menjadi pengawas untuk para manajer atau agen. Masalah selanjutnya adalah masih terdapat pertanyaan apakah peran auditor ini diperlukan atau tidak. Dan yang terakhir itu adanya pandangan mengenai kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Kualitas keuangan ini lebih baik ini jika di auditor yang mengaudit atau auditor ini dari sudah Big 4 atau Big 5 gitu. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya adalah studi kasus yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Dedi Rizaldi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kasus yang kelompok kami ambil yaitu tentang Garuda Indonesia. Garuda Indonesia sebagai perusahaan go public melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia Persero yang berhasil membukukan laba bersih sebesar 809.000 pada 2018. Berbanding terbalik dari 2017 yang merugi sebesar 216,58 juta US dollar. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal 3 2018 perusahaan masih merugi sebesar 114,8 juta US dollar. Sehingga timbulnya polemik antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia. Perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan di Jakarta. Salah satu mata agenda rapat adalah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Dalam rapat itu, dua komisaris Garuda Indonesia yaitu Khairul Tanjung dan Doni Oskaria selaku perwakilan dari PT Trans Airways menyampaikan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam RUU PST. Khairul sempat meminta agar keberatan itu dibacakan dalam RUU PST, tapi atas keputusan pimpinan rapat, permintaan itu tak dikabulkan. Hasil rapat pemegang saham pun akhirnya menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Trans Airways berpendapat angka transaksi dengan Mahata sebesar 239,94 juta terlalu signifikan, sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Jika nominal dari kerjasama tersebut tidak dicantumkan sebagai pendapatan, maka perusahaan sebenarnya masih merugi sebesar 244,96 juta US dollar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia melakukan kesalahan terkait kasus penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018.
Pihak OJK yang diwakili oleh Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis, Anto Prabowo, mengungkapkan bahwa Garuda Indonesia telah terbukti melanggar yang pertama, yaitu Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, di mana undang-undang tersebut berisi yang pertama, laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang kedua, yaitu melanggar peraturan Bapepam dan LK nomor 8 G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan pabrik. Yang ketiga, interpretasi standar akuntansi keuangan. 8. Tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Yang keempat, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 30 tentang sewa. Kesimpulan dari kasus ini yaitu manajemen laba atau earnings management berakar dari teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan McLean tahun 1976 dalam seminar paper berjudul The Theory of Firm, Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Dalam teori ini diasumsikan bahwa adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Dalam kasus yang kami ambil yaitu PT Garuda Indonesia sebagai agen diduga melakukan manajemen laba dengan adanya pendugaan pencatatan transaksi kerjasama penyediaan layanan konektivitas Wi-Fi dalam penerbangan dengan PT Mahata Aero Teknologi Mahata dalam pos pendapatan yang seharusnya menjadi piutang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.